Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 studi ayat dan hadis istisodi yang beranggotakan Nia Febrianti, Muhammad Ilham Alfanul Ulum, dan Yuli Francisca Dewi akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang ayat konsumsi. Untuk pembahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu ayat konsumsi yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua, ayat konsumsi yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 114. Dan yang ketiga, ayat konsumsi yang terdapat pada surat Al-An'am ayat 141. Surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kata kunci dan makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Kata kunci, anjuran untuk memakan makanan yang halal dan bergizi atau baik. Makna, Allah sampaikan karena tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Karena itu, semua yang telah diberikan anugerah akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk memilah-milih makanan yang halal. Tidak hanya halal secara syariat, tetapi juga bergizi atau baik menurut kesehatan. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat ini, Allah menyuruh untuk makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi, yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya, walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, artinya jelas dan terang permusuhannya itu. Sebagai musuh manusia, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat, yaitu perbuatan yang mengotori jiwa dan berakibat buruk terhadap kehidupan. Surat An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu,
dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kata kunci dan makna Quran Surat An-Nahl ayat 114. Kata kunci, Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Makna, makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaklah memenuhi dua kriteria, yakni halal dan thayyib atau baik. Halal adalah makanan yang tidak Allah haramkan. Thayyib adalah makanan yang pantas untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Tafsir Surat An-Nahl ayat 114. Dalam ayat ini, Allah menyuruh kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal dan baik dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Baik makanan itu berasal dari binatang maupun tanaman. Makanan yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan diminum. Makanan yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan atau diminum oleh kesehatan. Termasuk di dalamnya makanan yang bergizi, enak, dan sehat. Makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk dimakan dan diminum. Makanan yang dibenarkan oleh ilmu kesehatan sangat banyak, dan pada dasarnya boleh dimakan dan diminum. Surat Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم, yang artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakat atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kata kunci dan makna Surat Al-An'am ayat 141. Kata kuncinya, makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Maknanya yaitu anjuran untuk menikmati dari berbagai macam buah yang Allah ciptakan dengan beraneka macam dan rasa, tanpa memakan dengan berlebihan, dan jangan lupa untuk mengeluarkan haknya, baik itu untuk fakir miskin ataupun untuk zakat. Tafsir ayat Quran Surat Al-An'am ayat 141. Dan dialah yang menjadikan, yang telah menciptakan kebun-kebun yang mendatar di permukaan tanah seperti tanaman semangka, dan yang tidak terhampar, yang berdiri tegak di atas pohon seperti pohon kurma, dan dia menjadikan pohon kurma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, yakni yang berbeda-beda buah dan bijinya, baik bentuk maupun rasanya, dan zaitun dan delima yang serupa dedaunannya menjadi hal dan tidak sama rasa keduanya. Atau makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berubah sebelum masak betul, atau tunaikanlah haknya dari memetik hasilnya. Dengan dibaca fathah atau kasroh,
yaitu 1/10 atau setengahnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan dengan memberikan semua tanpa sisa sedikit pun buat orang-orang tanggunganmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas hal-hal yang telah ditentukan bagi mereka. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.